sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Itu kapan mobil ekstralnya mau di... Penting sekali, yaitu fokus group discussion dengan topik menuju cashless society. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sedikit merefleksi sejarah. Pada saat kehidupan manusia masih belum mengenal sistem pembayaran, maka proses transaksi yang paling sederhana dikenal dengan cara barter atau saling tukar barang. Kemudian, dengan seiring berjalannya waktu dan perubahan peradaban manusia, maka sistem transaksi turut berubah, terutama dalam kaitan alat dan nilai tukar transaksi yang kini dikenal sebagai uang dan sistem perdagangan. Namun demikian, dengan meningkatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka suatu bentuk baru dari uang tercipta, yaitu nilai uang dalam bentuk informasi dan data yang tersimpan dalam sebuah objek yang berbentuk kartu, chip ataupun terhubung dengan server. Bentuk baru dari uang tersebut selanjutnya dikenal sebagai alat bayar kartu dan uang elektronik, atau dalam sistem perbankan disebut alat pembayaran non-tunai. Sistem pembayaran non-tunai di satu sisi memberi manfaat dan kelebihan dibandingkan alat pembayaran tunai. Namun di sisi lain juga memiliki berbagai tantangan dan kendala, khususnya terkait dengan otoritas sistem pembayaran. Antara lain terkait aspek teknis dan security, aspek kebijakan, aspek kelembagaan, perlindungan konsumen, aspek hukum, serta hal-hal yang berimplikasi terhadap kebijakan moneter dan lain sebagainya. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang baik ini, kita bersama para narasumber yang telah hadir, dan juga nanti ada pencerahan dari Bapak Wakil Gubernur yang kita tunggu-tunggu, serta para pengambil kebijakan dari BI, sini sudah ada Ibu Ida, ya, dan juga dari akademisi, industri, dan pengguna, juga ada wakil dari Telkom, mencoba mencermati pemanfaatan sistem pembayaran non tunai untuk menuju cashless society. Apakah menjadi hal relevan dan perlu ditindaklanjuti oleh seluruh pemangku kepentingan? Pengalaman saya beberapa hari ini ke Paris, ya. Saya belanja di suatu supermarket. Di sana tidak menerima uang cash. Jadi tanya, bayar, dia bilang dengan kartu. Sebenarnya kartu apa? Kartu apa saja, Visa, Master, atau kartu member, kata dia. Jadi di sana sudah diterapkan di Eropa, ya, baru 3 hari yang lalu. Berpijak pada beberapa kebijakan dan regulasi yang telah ada. Pertama adalah Peraturan Bank Indonesia nomor 5/52/PBI tentang uang elektronik atau electronic money. Dan ketiga, Peraturan Menteri Kominfo nomor 07/PER/M/Kominfo/3/2012 tentang persyaratan teknis kartu cerdas kontak atau contactless smart card. Dari seluruh pemangku kepentingan menyelenggarakan sistem pembayaran non tunai yang nyaman dan aman bagi pengguna, seperti memiliki sistem interoperabilitas untuk mengurangi berbagai jenis kartu e-money, karena kita lihat sekarang ini kartunya terlalu banyak, dan mungkin dengan kartu-kartu yang banyak itu bisa disatukan dalam satu kartu dengan chip yang mempunyai berbagai macam aplikasi. Mungkin ke sana mungkin kita nanti mengarah. Serta berbagai pemikiran lainnya untuk perbaikan dan penyempurnaan sistem pembayaran layanan publik berbasis non tunai atau e-money. Ini yang kita harapkan dari FGD ini, dengan kehadiran Bapak Wakil Gubernur, dengan kehadiran kawan-kawan semuanya dari anggota DRN dan juga dari
pemangku kepentingan yang dari pemerintah mengambil kebijakan. Kita harapkan nanti dalam FGD ini dapat menghasilkan suatu hal yang berguna bagi kita, terutamanya dari Komtek TIK, untuk dijadikan sebagai rekomendasi ke arah mana kita akan berjalan dan bagaimana kita untuk mempercepat society, cashless society. Ini harapan saya, dan kepada para narasumber, khususnya kepada Pak Wakil Gubernur, kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya pada pagi hari ini, dan juga kepada narasumber. Mudah-mudahan FGD kita ini memberi manfaat bagi kita semuanya. Sekian. Nanti dalam acara tanya jawab nanti akan dipandu oleh Dr. Eko Diharjo. Ini masih on the way, mungkin sedikit kena macet. Ini Pak Wakil Gubernur langsung mengatakan saran ini, kita kan masih trial nih. Saya melihat ini harapan saya, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wakil Gubernur DKI Jakarta Insinyur Basuki Cahayapurnama, yang lebih dikenal dengan Bapak Ahok. Yang terhormat Wakil Ketua DRN Ibu Betty Ansyabana, yang terhormat Sekretaris DRN Pak Iding Haidir, Ketua Komisi Teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi DRN Bapak Aizir Manjusan, Deputi Gubernur Bank Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Bu Ida Nuryati, pejabat dari Kementerian Kominfo, para anggota Komisi Teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi, para tamu, undangan, dan hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama patut kita panjatkan rasa syukur bahwa pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di ruang rapat lantai 24. Ini adalah lantai teratas dari gedung ini yang rupanya diperuntukkan bagi orang-orang teratas juga. Syukur bahwa kita bertemu dalam keadaan sehat untuk bersama-sama menghadiri Focus Group Discussion atau FGD dengan tema Menuju Cashless Society. Terima kasih atas kehadiran memenuhi undangan kami, khususnya kepada Bapak Wakil Gubernur yang telah meluangkan waktu di tengah berbagai kesibukan yang padat. Sebagaimana diketahui, Dewan Riset Nasional atau DRN mempunyai tugas memberi masukan kepada Menteri Riset dan Teknologi di bidang kebijakan dalam riset dan teknologi. Untuk mengumpulkan dan menyusun masukan tersebut, tentu dibutuhkan pemikiran dan pembicaraan yang mendalam. Dan untuk keperluan itulah FGD ini diselenggarakan dengan melibatkan anggota-anggota komisi teknis serta para undangan dan narasumber yang kompeten dalam masalah bersangkutan. Dalam acara hari ini kita akan berdiskusi di bidang teknologi informasi dan komunikasi TIK, yang di dalam agenda riset nasional hasil susunan oleh DRN. TIK dipandang sebagai salah satu ujung tombak pembangunan nasional, diarahkan antara lain pada masyarakat, pemerintah, dan layanan publik. Dalam penerapannya, TIK menjadi alat bantu atau tool dan alat mungkin atau enabler yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas untuk dapat mengungkit daya saing dan kesejahteraan bangsa. Sesuai dengan perkembangan kehidupan, bentuk uang yang semula berupa logam dan kertas tidak lagi cukup untuk memenuhi kebutuhan saat ini. Oleh sebab itu, tercipta bentuk baru uang, yaitu berupa informasi dan data dalam aplikasi yang tersimpan dalam sebuah objek yang berbentuk kartu, chip, ataupun terhubung dengan server. Sesuai dengan teknologi yang digunakan, terdapat beberapa jenis media tersebut seperti kartu magnetik, cek elektronik, uang elektronik biasa disebut e-cash, digital currency atau electric money, kartu pintar, dan mungkin beberapa bentuk lainnya.
Selain kemudahan yang ditawarkan dan peningkatan penggunaannya, tak urung terdapat beberapa masalah dalam pemakaian media tersebut seperti aspek teknis dan security. Timbulnya berbagai sistem pembayar non-tunai yang tidak memiliki interoperabilitas sistem sehingga merepotkan pengguna, dan di pihak lain kebutuhan untuk memperluas atau memberikan stimulasi bagi penggunaannya. Sejumlah permasalahan tersebut mendorong diadakannya FGD pada pagi hari ini dengan harapan dapat diperoleh pemikiran-pemikiran konstruktif ke arah penerapannya yang baik dan sesuai dengan yang diharapkan. Dalam kaitan tersebut, ingin kami sampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada para pembicara. Terima kasih pula kepada para undangan dan hadirin untuk pertukaran dan pengayaan pendapat dalam kesempatan diskusi nanti. Semoga segala jerih payah yang diperlihatkan membawa manfaat yang sebesar-besarnya. Akhirnya, melalui perkenan Bapak dan Ibu yang mulia, FGD dengan tema menuju cashless society secara resmi dinyatakan dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau tema kita adalah menuju cashless society, pertemuan kita adalah MC-less meeting. Jadi saya yang akan langsung mempersilahkan Bapak Wakil Gubernur, Bapak Ahok untuk menyampaikan paparannya. Terima kasih. Yang saya hormati Pak Profesor Andrianto Handoyo, Ketua DRN, Pak Wakil Bu Betty Alisabana. Yang saya hormati Pak Ketua Komisi Teknis Pak Aijirman. Yang saya hormati juga wakil dari Menko Info ya, dari BI Ibu Ida Nuryanti, seluruh narasumber, ada Pak Muhammad juga, undangan. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semua. Pertama saya terima kasih dan bersyukur ada waktu seperti ini untuk ngomong. Ya, saya tadi tanya sama staf saya, siapa yang buat acara begitu konyol, saya bilang, kenapa saya dijadwalkan hadir, saya bilang. Kenapa jadwalnya kok sampai siang, saya bilang gitu kan. Ini Bapak yang disposisi sendiri katanya. Bapak yang minta hadir katanya. Terus saya baca, oh iya. Makanya saya pikir waktu saya baca undangan ini, saya merasa perlu hadir untuk bicara. Karena Jakarta ini, apapun yang kami lakukan, itu media meliput. Dan saya waktu di Badan Legislasi DPR RI juga kita sempat berpikir tentang uang mesti 3-0 dibuang, kita pengen kurangin uang gila segala macam. Nah ini satu kesempatan. Nah saya mungkin sharingkan saja apa yang kami lakukan di DKI. Kami boleh coba menerapkan e-ticketing bisa di Transjakarta. Kami harapkan nanti semua Kopami Kopaja itu mereka semua gunakan e-money di tap, jadi mesinnya itu harapan kita. Tapi ternyata kita terkendala, ada 2 koridor punya masalah. Kita selalu membuat kontrak tender apapun, tidak ada pasal yang ada hubungan dengan perdata untuk diputus gitu. Jadi udah orang buat prestasi tidak bisa diputus dan dia malah menuntut kami, kan lucu ini. Jadi itu jadi terbengkalai. Ini contoh banyak sekali pekerjaan kontrak-kontrak kita itu tidak memasukkan pasal perdata. Maksudnya kalau Anda gagal, maka ini disita buat kami dan Anda tidak bisa tunggal apapun. Memang saya melihat kecenderungan orang-orang ini memang sengaja membuat celah-celah hukum untuk main, untuk nego sebetulnya. Karena orang-orang kita terlibat. Hampir semua kontrak seperti itu bisa dirubah. Nah kami juga karena itu kami menyiapkan e-naskah, e-surat juga Pak. Jadi nanti setiap surat kami setiap mesti ada password jelas jam berapa segala macam. Kita bisa bayangkan kita membuat perjanjian dengan PT Askes untuk menguji coba KJS. Udah rapat semua. Pagi-pagi saya di Medan Tetang 7:30 menyaksikan tanda tangan. Begitu tanda tangan langsung disebarkan kepada LSM, kirim ke KPK, kirim ke DPRD. Kami tidak dikasih berkasnya, saya tak buat nih. Apa yang ditulis? Dasar hukum berdasarkan perintah lisan Wagub, berdasarkan disposisi Wagub. Sejak kapan berdasarkan notulen rapat aja tidak boleh? Ini semua dirubah naskahnya untuk tanda tangan. Ini permainan politik.
Ya kadang-kadang saya orang pesisir, jadi agak kasar. Ya keluar kalimat saya bajingan. Karena memang terlalu bajingan perbuatan seperti itu gitu. Dan pengecut. Dan kita cari, tidak diapa-apain orangnya. Semua sepakat. Hanya dipindahkan pun masih sama. Itu levelnya golongannya, bukan golongan, dia punya eselon masih sama. Ini konyol, ini birokrasi kekonyolan. Tapi nggak apa-apa, kita balik ke soal ini lagi. Jadi saya juga termasuk orang yang memprotes IKTP, jujur aja. Saya di Komisi 2, ini juga permainan gila-gilaan. Tidak perlu ada IKTP seperti itu, saya katakan. Kita harus mengakui, Anda suka tidak suka, institusi kita terbaik yang harus diterima itu adalah bank. Semua data itu nggak bisa main-main. Kalau ada main-main, tidak ada yang berhubungan dengan Anda di seluruh dunia. Kita bayangkan, saya dulu kalau keluar negeri, gobloknya minta ampun kan. Kita masih tukar US dollar. Udah beli. Sampai sana jual US dollar. Itu gobloknya minta ampun. Kemudian saya udah pintar. Kemana-mana, bawa aja debit card. Colok aja di semua ATM mereka, dihitung-hitung lebih murah kok, kita cuma beli. Dipotong seperti itu. Nah, kita bisa bayangkan, kita yang datang ke bank saja bisa dapat ATM, bisa belanja seluruh dunia karena ada uang. Itu saja ada sistemnya. Kenapa IKTP harus kita bikin habiskan 5-6 triliun? Soal BPPT juga ikut ini. BPPT ikut. Kenapa tidak semua penduduk punya KTP? Ya dikasih satu rekening bank saja. Dari mana? Semua pemerintah provinsi itu punya bank pembangunan daerah. Atau dia gabung yang kecil. Itu saja. Toh tidak ada uang. Nah, uang bagaimana? Nanti pengiriman uang bantuan langsung tunai, orang miskin, segala macam, semua dari situ. Jadi semua ukuran dari situ, langsung transfer. Tidak ada lagi orang meninggal dikasih uang segala macam. Ini betul-betul cashless ini. Semua. Itu yang saya impikan waktu saya jadi bupati. Saya langsung perintahkan KTP, Bank Pembangunan Sumsel cetak KTP. Anda contek sebagai swasta. Ditolak, tidak boleh KTP elektronik, KTP belum ada aturannya. Kita ini lucu gitu loh. Aturan dibuat-buat orang, apa orang buat aturan? Ayat suci nggak boleh kita langgar semua. Yang ayatnya cuma permen, PP, apa susah saya bilang tinggal diganti. Nah saya agak protes. Nah konsep saya itu seperti itu. Harusnya setiap penduduk sama seperti mahasiswa lah. Coba kita sekolah itu. Mahasiswa sekarang. Langsung dibukakan rekening bank, langsung identitas mahasiswa semuanya di bank. BNI, Mandiri. Apa yang susah? Ini lebih bahaya, ada uang. Dia cuma KTP. Lalu bilang, nanti orang buat di mana-mana. Kan bank sistem monitor baik, masih nekat. Ya mudah saya bilang. Kasih saja NPWP-nya juga. Anda kalau bikin 2 NPWP juga, sih kan monitor pajak jadi jelas. Seperti pembelian mobil misalnya. Saya bicara, ini memang ada masalah di kita. Akhirnya saya juga bilang, ini persoalan itu di presiden akhirnya. Apa sih susahnya jadi presiden di Republik ini gitu? Tinggal ada panggil, ada tidak mau nurut, ya pecat menterinya. Gak usah macam-macam. Saya katakan apa? Tidak boleh dia beli mobil pakai tunai di Jakarta. Bagaimana bisa orang beli mobil 2 miliar, 3 miliar pakai tunai di Pecenongan, pakai koper? Itu jelas tidak betul. Bagaimana seorang Akil Mokhtar bisa pakai nama sopirnya beli mobil mewah? Nah kalau semua dengan gunakan sistem tadi, Anda mau beli mobil, semua harus dengan hubungkan dengan NPWP Anda, ketahuan dong sopir Akil Mokhtar bagaimana Anda bayar NPWP sekian. Nah siapa yang bisa kontrol ini semua, cash management terbaik? Bank. Masa BI nggak mau bantu Central Bank untuk urusan begitu? Tinggal Anda mau perintah atau tidak. Nah kalau itu dilakukan, ini bisa baik. Nah kami berpikir seperti apa? Misalnya seperti perizinan. Kami memang lagi menarik fiber optik sampai di seluruh kelurahan. Sekarang kecamatan sudah selesai semua. Kelurahan mungkin masih sekitar 40% belum selesai. Kami harapkan nanti bisa sampai seluruh sekretariat RW. Nanti kami akan lakukan e-musrenbang. Jadi tidak bisa lagi main-main, tidak bisa lagi titip pokir-pokir DPRD pusing kepala yang terhormat itu. Itu persoalannya, titip menitip.
yang kagak karuan, tidak diperlukan. SKPD juga begitu. Ini kami mau siap-siap berantem sama DPRD ini. Minta-minta tidak ada, tidak usah dibahas, saya bilang. Tapi SKPD itu juga hukum juga main, karena justru kepada sudah juga main kan. Jadi saya ciptakan. Saya kalau kalian main, saya pasti penjarakan kalian. Lebih baik tidak usah dibahas. Nah ini dalam rangka kita menyiapkan e-budgeting, nanti nggak bisa lagi dimasukin. Saya coret setengah mati, sampai malam-malam. Ini potong ya, dipotong, ini tidak boleh, ini tidak boleh. Begitu sampai ke belakang, tiba-tiba keluar lagi, udah jadinya, muncul lagi. Konsultan 150 juta, 200 juta, ada ratusan yang main tunjuk langsung. Ini malingnya uang gila-gilanya. Nah, bagi kita butuh e-budgeting. Nah, sekarang kita paksa. Semua yang ngadain barang sama kita kerja sama BPK, harus non-cash transaksi. Apa yang terjadi? Mereka bisa pindahkan ke rekening yang lain, diambil. Nah, kalau mau terapkan, ini usulan kepada Riset Nasional, kepada pusat. Kita harus berani. Kalau di luar negeri mungkin tarik cash $1.000 gitu ya. Kalau di Indonesia mungkin nggak usah bicara $1.000, kita tulis saja begitu. 1 kali UMP tarik cashnya itu maksimal. Dia peraturan dibuat 1 kali UMP misalnya. Ini pikiran kami seperti itu. Sehingga dengan 1 kali UMP, kalau bilang $1.000 kita tidak boleh di Indonesia. Orang Indonesia ini pintar-pintar kita ini. Kalau $1.000, saya udah dengar, udah ada yang dagang uang cash tuh. Masuk akal nggak nih? Jadi kalau bapak ibu mau nyogok pejabat, mau uang cash, ada yang menyediakan uang cash. Dia cuci uang, dia tarik-tarik 100 juta, 50 juta, dia udah simpen itu. Jadi kalau ibu butuh cash 1 miliar, 2 miliar, ada katanya bisa menyediakan. Ini gendeng ini negara ini mulai gila gitu. Sama kayak kita copotin pentil, dia kantongin pentil dia ganti. Kita tungguin nggak bisa, kita copotin plat, kenapa kita stop? Lebih pintar lagi dicopotin platnya. Jadi begitu parkir, platnya dia copot dulu sendiri. Jadi waktu polisi datang, dikira itu udah dirazia. Ini kita akan bilang, kalau Anda ganti plat, kami akan pidanakan Anda. Oh, dia takut, dia pintar, dia buka sendiri platnya, Pak. Waktu parkir, Pak. Dia udah petugas datang, tidak ada plat, oh sudah aman ini. Dia pulang, dia pasang lagi. Jadi kalau kreatif, nggak ada dunia bisa kalahkan kita. Makanya kita gaji kecil bisa punya mobil 3,5 miliar, punya mobil apartemen mewah. Itu seluruh ilmu ekonomi dunia manapun nggak bisa tandingin di Indonesia sebetulnya. Karena ini kreativitas gitu. Makanya harusnya kita ekspor itu ke seluruh dunia gitu. Bagaimana birokrat Anda gaji kecil tapi bisa hidup mewah? Ini konyol. Tapi itu kita mesti perjuangkan ini. Kami lagi melakukan online teks. Apa yang terjadi? Orang bawah kami bilang sama bawah bisik-bisik, ganti yang jadul aja, yang nggak bisa online. Tiba-tiba cash registernya diganti yang jadul-jadul itu yang nggak bisa online. Itu betul-betul matang gini, ketemu orang kayak begitu kan. Nah itu dibantu BRI. Nah BRI sistem sangat baik. Kami Bank DKI belum begitu siap. Nah kami mulai menerapkan pembayaran rumah susun pun non-cash. Dulu si UPT, saya datang tiap malam itu pakai ransel bawa uang 30 juta malam-malam. Kita pun nggak jelas bawa pulang ke rumah atau bawa pulang ke mana nih. Nanti ada yang bayar, nggak bayar, maka bisa hutang 70 miliar lebih tidak bayar orang. Si orang ini merasa bayar sedikit, bagi kita nggak jelas semua pembukuan. Nah sama tidak usah jauh-jauh juga, bayar pajak kuburan saja. Apa sih susah dipasangin satu non-cash ada store? Tidak mau, kan bisa tilu. STNK, ini contoh kita lagi melakukan juga. Toyota Kijang misalnya, Kijang itu kalau nggak salah ada 32 varian, G, V, E, macam-macam. Diesel itu kira-kira kalau nggak salah 30 varian. Nah di dalam pembayaran STNK kita bayar, kita tidak pernah tahu. Hanya tulis Kijang, kita bayar betul. Waktu dia plot store, kita tidak tahu yang V di store E atau G, kita tidak pernah tahu sebetulnya. Kita tidak pernah ngerti. Nah coba kalau semua orang bisa membayar dengan sistem non-cash. Nah ini sederhana sebetulnya. Tapi pintar aja mereka bilang, nanti capnya gimana? Tanda bukti gimana? Nah karena kita tidak pernah punya electronic register identifikasi. Identifikasi tidak pernah ada. Harusnya kita pasang. Sehingga plat-plat itu bisa ketahuan.
Banyak orang juga tidak mau. Begitu bicara elektronik, ini kan memotong rezeki saya sebetulnya itu persoalannya. Orang tidak suka. Kita bicara yang paling sederhana, e-katalog. Kami kesal sekali, bulan Juni mulai pengadaan mau beli bus yang banyak. Sampai hari ini tidak nongol busnya. Karena tender, sangga menyangga. Yang didapat tentu lebih baik produk Cina. Kalau di Cina kan begitu. Kalau ditanya, ini harga berapa? Dia tanya balik, kamu mau yang harga berapa? Kalau kita nyebut dengan standar-standar tender saja, ya kita dapat barang yang memenuhi administrasi tapi tidak sesuai mutu. Padahal kalau filosofi, kalau kita miskin, orang miskin harus beli barang yang terbaik, walaupun mahal, walaupun cicil. Karena kita nggak punya uang lagi untuk beli lagi kalau rusak. Kalau orang kaya tidak apa-apa, rusak beli lagi, rusak beli lagi. Nah ini contohnya, kita juga memaksakan di e-katalog. Ini ada Pak Agus Rahab, dia sangat baik, bantu, pegawai terlalu sedikit. Kita lagi bantu, bus kami paksakan untuk masuk e-katalog. Dia tahun depan, alat berat sudah masuk e-katalog. Kan tidak datang barangnya. Nah kalau ini semua kita saling hubungkan, pengadaan barang, pembayaran semua dengan transfer, BI tentu akan senang. Kalau saya cetak uang yang habiskan terlalu, sekarang hampir 80% lebih ya, berputaran uang kita itu. Nah, yang kami lakukan apa lagi kita didik? Kami membuat kaki lima night market. Tidak sama dengan bank. Itu harus pakai e-money itu untuk belanja. Kami lagi siapkan juga Monas dari kota tua. Ini kita harus paksa. Tapi nanti berikutnya, setelah ini mulai siap, kita lihat bank sudah mulai kerjasama, kami akan keras. Orang bilang saya kasar, saya bukan kasar, saya cuma asertif. Itu persoalan itu aja gitu. Tapi orang nggak terima, orang lebih suka yang yang santun-santun tapi nonjok gitu loh. Saya nggak pernah mukul orang, saya cuma tegas-tegas aja. Saya hanya asertif dan taat aturan, salah di mana saya bilang. Ya mau dituntut, kita nggak boleh baik hati di Jakarta sebetulnya. Nggak boleh terlalu baik. Saya ambil contoh misalnya, anak-anak udah jelas membajak bus. Karena digiring ke kantor polisi, dibuang semua senjata tajamnya. Lalu kita kasihan kalau anak-anak itu dikriminalkan. Masa nggak bisa berubah? Ya sudah, panggil orang tua, kepala sekolah berunding, diputuskan jangan diproses lah Pak polisi. Lalu orang-orang ini supaya tidak kelompokan dipindahkanlah ke semua sekolah negeri yang ada. Selesai, laporkan kami ke KPAI. Pakai pengacara mau PTUN-kan kami untuk pindah balikan ke anaknya. Lalu saya tanya, itu ya memang begitu prosedurnya. Kalau dipindahkan sekolah lain masih seperti itu, ya kami tidak naik kelas kan, misalnya seperti itu. Karena kalau terpaksa kami kembali ke orang tuanya, ada peraturannya. Oh tidak terima. Makanya saya bilang, ini udah calon bajingan gitu, masa masih dibiarkan, tidak mau ditegasin. Bajingan saya yang dipersoalkan negara gitu. Ya bukan substansinya. Tapi ini contoh yang lucu. Nah, kemarin saya bilang masuk ke sekolah, ya sudah, kita harus pilih aja deh. Kalau yang lagi ada berantem 1 lawan 1, biasa di sekolah. Kalau 1 lawan terus menerus, ini orang dibawa ke psikolog. Tapi kalau udah mengatur tawuran, kriminalkan aja. Kita nggak butuh bibit seperti itu di Republik ini. Bukan saya kejam, saya bilang. Harus pilih hidup ini kita, saya bilang. Masih banyak tidak sanggup. Nah ini orang nggak bisa terima. Nah sekarang saya juga yakin nanti begitu kita terapkan paksa, Anda tidak bisa naik kalau tanpa menggunakan e-money. Wah bisa demo tuh, bisa roboh nanti, bisa-bisa. Ini bisa ribut, sama kayak pasar. Kayak pasar, kita paksakan harus semua pakai non-cash, harus store, nggak mau. Nah kita bikin pasar baru, kami nggak mau paksa. Jadi saya lihat, memang harus paksa. Makanya Belanda jajah kita lebih bagus bangsa ini. Ada yang sekolah ke luar negeri, ada yang lebih tertib. Kita ini memang bangsa takut gitu. Kalau dibaik-baikin melunjak. Jadi kita tahan aja aturan, sama kaki 5. Udah baik lagi itu tanah abang di trotoar. Kenapa? Ya ditungguin, nggak ada salah. Teman-teman jangan lagi ramai-ramai dia buka, simpen. Ya pikir kalau nggak ketemu ya saya lagi nggak bisa. Denda aja, bila perlu 2 juta. Sidang minimal 500.000 biar dia kapok. Nggak boleh lagi, ya nggak boleh mau pakai cara apa? Tidak mengerti lagi. Nah kali lagi rencana kan begini.
dengan Imani, Anda nggak bisa naik bus. Anda kalau mau belanja di kaki lima, kami lagi siapkan di Monas, misalnya ada 500 lebih IRT, kita akan rombak habis untuk pusat kuliner. Anda mau masuk belanja situ, harus Imani. Kalau tidak ada ya tinggal beli. Dengan daftar bank juga suka kan menawarkan menjadi nasabah. Nah itu yang kira-kira akan kami lakukan di DKI. Tentu kita berharap Bank Indonesia mendukung kami juga. Sekarang juga masih konyol seperti yang di tiketing. Semua bank tidak ada yang mau kompak. Jadi slotnya cuma 6. Nah ini BI mesti paksa. Ini mesti maksa pun ya. Kalau tidak dipaksa, tidak urut semua. Semua kembangin. Terus setiap kali bisa e-tol. Kenapa kita bicara e-tol mandiri tidak terlalu dipakai? Bank lain nggak bisa masuk. Kita nggak bisa. Ambil contoh paling sederhana PBB. Ini lucu sekali soal pembayaran pajak bumi bangunan di DKI. Pasti semua mengeluh kemarin. Ini lucunya saya pun bilang ini. Ya saya juga bukan Superman. Saya tidak pernah berpikir sekonyol itu terjadi. Jadi diserahkan dari pusat yang sudah 10 tahun membayar PBB. Dan pusat tidak pernah memberikan upah pungut 1 sen pun kepada bank yang memungut itu. Bank hanya mencantumkan kalau Anda mau bayar di sini ya dikenakan biaya administrasi 2.000 seperti Telkom. Ya orang lebih suka kan store di bank daripada mesti pergi mana-mana. Diserahkan pada kami. Terus saya tanya, kenapa bank kok tidak ada yang mau sekarang sama kita? Oh Pak, mereka minta 5.000 per transaksi. Kita nggak bisa Pak, karena BRI cuma minta 1.500. Bank DKI yang gratis cuma Bank DKI Pak. Apa masalahnya? Sistemnya mau diubah Pak. Wah saya bukan orang bank, saya nggak ngerti apa yang mau sistem dirubah. Ini dari pusat kasih kepada kita, ya tinggal jalankan. Nggak terima. Sampai satu hari saya ketemu teman yang punya BCA, kemudian tetangga, tantenya tetangga saya ngobrol. Lo gila juga lo ya? Masa bank kamu nggak mau bantu kita untuk terima PBB? Pusat nggak mau bantu? Oh kita mau bantu. Masa minta 5.000? Siapa yang bilang Pak? Kami nggak minta uang, justru kami tidak mau 1.500 Pak. Kenapa kalau 1.500 sistem kami berubah, terima uang dihitung pemasukan. Tapi kalau cuma dipotong tarif administrasi, kami tidak perlu berubah sistem. Itu nggak usah bayar Pak Bapak sebetulnya. Itu ada peraturan BI. Saya baru pikir nih, maunya apa orang-orang ini? Dia sengaja mempersulit. Sebelum marah-marah Jokowi Ahok ini goblok gitu. Mempunyai PBB yang telat semua, tidak ada denda semua. Ini politik. Dia panggil. Tapi belajar pilot semua. DKI gak ada yang pilot kok. Semua lebih pintar dari saya. Doktor, profesor, PhD. Pintar-pintar semua kok. Sengaja begitu. Kita paksa Pak. Nah ini kesulitan-kesulitan kalau Imani, segala macam ini. Karena ada orang yang kepentingan sebetulnya. Macam-macam kepentingannya. Ada uang, ada rezeki dipotong, sama seperti pajak online, bisa hilang. Dia ngajarin ke orang-orang toko itu. Jangan pakai cash. Nah, sama seperti parkir. Kita mau ubah semua parkir dengan sistem cashless ini. Ini kami lagi mau tenderkan semua pakai parkir mesin. Ini bukan duitnya, untuk mengontrol bagaimana jumlah populasi kendaraan di satu daerah kita batasi. Nah, kita yang pakai semua sistem, ada CCTV, semua orang bisa lihat online. Yang paling penting kan semua orang bisa lihat. Sama sih, ya rumah pompa, permukaan air, kita ini semua ada CCTV. Sampai sekarang pun tidak keluar semua. Karena apa? Ketahuan malasnya kan. Bisa pompa hidup tidak hidup, solar dicolong tidak colong kan. Sama Tamrin Sudirman bisa tenggelam ke hujan besar. Ini tidak boleh dikosongin, tidak mau dipompa dulu. Semua udah banjir, baru pompa. 3 jam juga turun. Ya 3 jam saya juga tahu turun, tapi macetnya udah berapa? Kenapa tidak mau dikosongkan dulu misalnya? Nah, pasang CCTV, itu pun tidak dipasang semua sampai hari itu. Karena langsung ketahuan. Nah, kita juga pengen nanti ke depan semua pajak online segala macam itu semua orang bisa monitor. STNK. Jadi semua bisa lihat sehingga kehidupan kita itu betul-betul saling mengawasi, ini yang penting. Dan cashless ini betul-betul akan terwujud. Pembelian barang, bayar pajak, segala macam betul-betul
akan jalan. Kalau tidak, kita tidak terima. Nah, kita bisa hubungkan langsung dengan pajak kan. NPWP Anda berapa? Ada listrik Anda berapa? Nah, kembali ke soal PBB tadi. Akhirnya bank terima, langsung kerjasama. Sekarang dia tawarkan kita, mau nggak SDNK? Kami juga terima. Kami akan uruskan. Bapak tidak perlu. Nah, sekarang jadi masalah soal ERP. ERP ribut lagi nih, pengen semua pakai slot seperti e-tol. Nggak bisa saya bilang. Harus sistemnya itu OBU, onboard unitnya itu di debit, ini back office-nya yang di debit, sehingga semua bank bisa ikut. Nah, kalau kita mau tender, harus barang seperti ini. Tidak ada pembatasan bank, semua bank bisa ikut. Nanti ini bisa pakai buat belanja. Tapi sekarang investor suruh kami invest, kami juga takut. Kalau 1 triliun gagal gimana? Bisa diperiksa KPK. Jadi kalau orang demo gimana? Nah, kali ini kasih swasta. Swasta mau ikut, tertarik semua. Jadi pertanyaan dia satu lagi sekarang swasta. Kalau kami ikut, setelah dibayar, mesti bayar jalan Bapak berapa mobil yang lewat? Tidak tahu juga, tidak kan? Ya sudah, kalau itu kita mau coba stiker aja dulu. Cuma stiker kan peraturan tidak ada. Wah, berdebat setengah mati kalau saya sama BPKP. Tidak bisa. Nah, sama seperti pajak. Kita ini terlalu banyak, apa ya, sok nafsirkan kitab suci gitu saya bilang. Sekarang parkir, kita bilang mau batasin kendaraan. Kita menggunakan sistem cashless. Tidak boleh, karena parkir jalanan itu namanya restribusi. Kalau yang gedung itu, offset itu namanya pajak. Jadi Bapak tidak boleh menghitung seperti pajak di jalanan. Oh gitu ya. Lalu salah di mana? Itu saja Pak, ini kan lebih untung nanti. Bapak tahu nggak saya bilang? Gara-gara restribusi, kami APBD-kan 21 miliar untuk mengutin itu parkir, yang dikumpulkan cuma 20 miliar setahun. Tekor 1 miliar. Bapak mengatakan hasil audit sah, secara administrasi benar. Benar gendeng saya bilang itu. Apa benar? Sekarang kita mau pakai cashless, tidak bisa nyolong. Lalu kan ini offset. Ya saya boleh kan bikin offset saya bilang. Semua jalanan saya bukan offset, namanya offset. Boleh dong saya membuat gedung parkir tanpa gedung. Sama kan jadi pajak kan? Oh nggak bisa Pak, ini melanggar aturan. Aturannya mana? Abu-abu kan? Ya udah saya ciptakan aja, tidak ada lagi parkir offset di Jakarta, semua offset. Tapi offsetnya tidak gedung, semua jalan itu jadi offset pakai mesin. Jadi semua bayar. Nah tinggal juru parkir kasih 4 juta, marah lagi sama saya. Kenapa? Preman-preman bawa pulang 150.000 sehari parkir. Dia nyetor lagi ke atasnya, nanti hilang. Nah kalau cuma kasih dia 4 juta gajinya 2 kali UMP, tidak perlu nyetor ke atas. Nah itu yang akan kita lakukan. Jadi saya share ini saja supaya Bapak Ibu sadar, nanti pasti akan kaget juga. Nanti tiba-tiba kita agak sedikit keras. Bukan keras, saya lebih suka bahasanya itu tegas dan asertif. Lebih cocok itu. Terima kasih. Ya saya dengar aja Pak. Silakan. Baik, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kan Bapak ada waktu sebentar ya, oke. Kalau salah saya Bapak macet Pak. Salahnya DKI Pak. Enggak, kalau DKI itu nggak boleh komplit macet Pak. Yang boleh adalah hari ini mau pilih macet yang mana. Nah, tadi saya pilih macetnya yang salah, kepanjangan, jadi duduk di belakang terus. Jadi kalau tamu datang, mohon maaf Pak, kami terlambat Pak. Saya bilang ya mohon maaf kami Pak. Karena pasti Bapak macet. Oke, untuk menyingkat waktu, silakan pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Ya, silakan Pak. Satu sih. Ya. Sampai setengah 11 oke Pak. Terima kasih. Pulangnya dekat sekali Pak. Pulangnya kantor dekat Pak. Macet. Saya dari Komtek Kesehatan Kabupaten Pak Ahok. Nama saya Taat dari aslinya dari Surabaya. Saya juga lebih kasar daripada Anda. Jadi begini, setelah saya dengarkan apa yang Anda omongkan, pada dasarnya masalahnya ada pada manusia. Jadi pada sumber daya manusia. Jadi sebaik apapun program yang Anda jalankan, kalau tidak dibarengi dengan pembinaan manusia menjadi beradab,
ini akan sulit. Jadi kami punya program otak sehat. Jadi otak kita itu baru normal. Dan normal ini canggih karena intelektualitasnya tinggi, IPK-nya tinggi. Kalau maksimal 4 mungkin dia 8. Tetapi moralnya bebal, spiritualnya bebal. Sehingga apapun secanggih yang Anda rancang, orang-orang ini selalu tahu lubang-lubang. Karena itu DKI harus punya program untuk pembinaan manusia, sumber daya manusia. Tidak cukup hanya gebrakan seperti ini. Kalau sudah ada pembinaan tetapi tetap seperti itu, baru punishment dijalankan. Jadi harus ada kerjasama dengan Departemen Pendidikan. Jadi kasus yang apa terjadi di sekolah yang kemarin saya dengar dari TV yang Anda ceritakan tadi, itu sebenarnya yang salah adalah pendidiknya. Karena banyak orang yang canggih di Indonesia itu dianggap anak bermasalah. Padahal itu adalah anak-anak yang seperti Pak Ahok dulu, banyak kreasi. Tapi karena belum diterima masyarakat, dianggap bermasalah. Harusnya ada sekolah khusus menghadapi orang-orang atau anak seperti itu. Jadi anak ini punya keberanian yang hebat, tetapi tidak diarahkan. Harusnya para guru tahu karakter yang seperti itu. Jadi konkretnya, ketika Anda menjalankan semua program yang sudah begitu maju, tolong asumsi sumber daya manusia itu harus diperhatikan lebih dulu, supaya tidak banyak halangan. Terima kasih. Kita sepakat seperti itu, Pak. Ini memang kami berpikir mesti simultan. Kita tidak bisa tunggu selesaikan dulu karena proses pembinaan SDM itu butuh waktu yang panjang. Kami secara politik kan hanya tinggal 4 tahun lagi, Pak. Jadi ini harus kombinasi. Saya kira di Belanda juga sampai hari ini kalau Anda membuat rumah yang tidak sesuai, orang boleh kreatif, kalau peraturannya tidak boleh, Anda didenda. Tidak ada pilihan. Nah, saya kira di seluruh dunia begitu. Harus ada. Sayangnya KUHAP kita, Pak. Kita diminta direvisi sekarang. Mudah-mudahan kawan-kawan di Baris bisa cepat. Harusnya itu ada hukuman sosial. Kami ingin sekali itu buang sampah, ada jualan sembarangan, itu harus bersihkan. Nah, kita tidak ada. Kita tidak ada peraturan yang membuat kita harus melawan keluar dari box yang kotak yang sama dong. Misalnya contoh PKL, kami kasih Anda jualan bisa di Monas. Tadi saya baru rapat dengan dinas kebersihan. Ini soal mental nih, Pak. Ini lucu sekali Pak yang terjadi, Pak. Jadi kita nggak bisa kumulasi, ini akan dibuang. Kami ketangkap dari laporan radio, laporan SMS, tukang sampah itu dia malas ke TPS membawa sementara. Ini tukang sampah ini, resmi tukang sampah. Dia buang ke kali, Pak. Nah, tukang sapu, dia malas nyentok taruh di dalam guni dan karung plastik itu. Dia masukin ke lubang itu. Kau bisa perhatikan itu. Makanya begitu hujan kan langsung kita nggak bisa turun, katanya dia mampet. Nah ini lebih edan lagi nih. Jadi saya cerita kepada dia. Saya bilang, Pak, kalau saya bertamu atau Bapak bertamu ke rumah saya pagi-pagi, istri saya nyapu terus gitu depan Bapak lagi datang, kira-kira Bapak tersinggung nggak? Nah saya Bapak bisa bayangkan nggak, Monas setiap pagi orang lari pagi situ, sampah berantakan dan orang nyapu. Oke deh, nggak mampu, semalam dibuang dari pedagang kaki lima. Ya sudah, sekarang kita bikin saja peraturan. Anda mau dagang di sini, ini radius ini urusan Anda. Kalau ini kotor, Anda tidak boleh lagi dagang di sini. Diancam, kurungan 500.000. Dia takut modalnya habis. Bilangnya apa? Taman itu tidak boleh jualan, Pak. Sebetulnya di dalam taman itu tidak boleh ada PKL. Ini perda. Sekarang saya mau tanya, kalau taman Anda bagus, banyak yang datang, PKL datang nggak? Ini teori, pasti datang, Pak. Ya kalau itu perda harus Anda sesuaikan. Taman boleh ada PKL, tapi mesti dibuat tanggung jawab. Trotoar boleh nggak jualan? Boleh, perda kamu salah sih bilang. Cuma mesti kita kendalikan. Karena namanya PKL juga mau jualannya dekat jalan dong, Pak. Kalau lewat mau jualan di mana? Nggak mungkin cari saya kayak Carrefour, kayak Giant, nggak mungkin kan. Mereka pasti akan datang ke itu persoalan kita gitu loh. Nah jadi sekali Pak, kami lakukan ini, kami juga punya masalah di dalam dinas pendidikan. Bang Yos paling bangga. Saya bantu Bang 1 tahun setelah berhenti.
Guru DKI paling hebat. Kami habiskan hampir 7 triliun tahun untuk bayar gaji guru saja. Paling hebat. Bapak langsung bilang salah penyidik betul. Saya bilang Anda tidak berani lagi menyatakan kebenaran. Saya kasih contoh guru-guru saya bilang. Saya punya adik perempuan satu-satunya tinggal di kampung Laskar Pelangi, SD 3, SD negeri nomor 3 di kampung. Bapak saya taruh kami sekolah di sana, nggak boleh sekolah yang elit, nggak boleh sekolah PT Timah, sekolah di negeri kampung Produk Baru. Sekolah mau listrik, mau bangku, guru mau beras, zaman dulu susah tuh, bapak saya bisa sumpah. Adik perempuan saya itu berantem masal, pimpin berantem masal. Karena orang kaya, kita pakai sepatu kickers, makan anggur, makan apel dari kecil. Lu susah pak zaman itu pak, mau makan. Mainan buku semua ada. Guru-guru mau buku untuk kumpulan soal saja titip sama saya belinya. Emang nilai saya nggak baik, dari saya berat. Lalu apa yang dilakukan oleh guru dan kepala sekolah? Tidak naikkan kelas seluruh kelas. Kelas 3 SD. Bapak saya protes. Ibu saya bilang tidak bisa. Anakmu akan jadi preman. Kalau dibiarkan, anakmu rusak. Tidak boleh naik kelas. Dia naik kelas. Tapi hasilnya apa? Adik saya bisa masuk SMA Negeri 1 Budi Utomo Jakarta. Dia tes, dia pindah masuk. Bisa masuk UI. Bisa lulus cum laude di Melbourne. Jadi lawyer. Itu anak perempuan itu tadi. Coba kalau kemarin dilindungi bapak saya, balikin. Wah, dia gengnya naik. Ada lagi teman saya itu, anak polisi, anak tentara. Kalau kemana-mana, SMP nih, kita SMP sudah naik motor, SMP sudah bawa mobil. Nggak heran, keluarga saya itu 12 tahun tidak bawa mobil semua. Tapi dia duit di kampung, polisi mana mau tangkap. Makanya saya SMA dikirim ke Jakarta, naik bus. Tidak ada mobil, tidak ada uang, dibatasin karcis bus. Nah makanya ini mesti bareng, ada hukuman, ada perhatian maksud saya. Nah yang terjadi apa? Begitu cabut pistol pak, angkat pistol, punya bapaknya. Wah semua kabur, saya pulang pindah, pak pinjam pistol juga pak. Pinjam nggak pak? Itu teman-teman pada pegang pistol, saya juga pinjam pistol pak. Nah, saya bisa pakai juga. So, saya bilang tidak boleh. Jadi kalau mau nembak di rumah, ada saya. Bawa keluar tidak boleh. So itu sini, jadi sebut nama temannya. Kamu lihat, mereka tidak akan jadi orang, akan jadi preman. Betul, keluar masuk penjara. Nah, karena di backup dari orang tua. Nah itu yang terjadi hari ini tuh orang tua tuh kadang-kadang tidak mau terima anak. Kita ngerti ada anak yang kreatif, super kreatif, tapi kreatif bukan berbuat kejahatan, itu mesti diarahkan. Nah saya guru-guru kita ini sekarang tidak mau tahu pak, karena tidak punya hasrat jadi guru. Saya mulai curiga, banyak orang mau jadi PNS karena formasi guru lebih besar. Jadi ngelamar jadi guru, bukan mau jadi guru, mau jadi PNS dia sebenarnya itu. Nah sekarang bolongnya tinggi-tinggi pak, dan nggak bisa turunin gajinya, kawan-kawan. Tentu tidak semua jelek. Nah ini yang kita lagi kerjasama pak, kita ada kerjasama dengan kawan istri dengan Pak Sofian Jalil. Kita ada, kita kerjasama juga waktu itu. Kita terus, tapi sambil di jalan, memang mental kalau nggak punya hati melayani itu memang masalah pak. Tapi kami kadang-kadang kita juga mesti tegas untuk pelanggaran ini. Mungkin ada waktu kita perlu diskusi banyak pak, dengan pendidikan dengan bapak, kita perlu minta waktunya nanti pak. Saya minta telepon apa untuk kita bicarakan. Karena yang paling susah itu ngurus orang sebetulnya. Itu yang paling susah. Sekalipun orang itu aset, tapi itu yang paling pusing. Semua orang punya kepentingan masing-masing. Nah ini memang tiba-tiba kita tidak ada saling percaya, tiba-tiba kita merasa tidak punya kepentingan atas negara ini. Itu yang terjadi hari ini pak. Kita sama-sama menyelamatkan diri masing-masing. Itu pak. Terima kasih pak. Ya nanti saya kasih pak. Boleh nggak pak? Boleh dideketin pak. Nanti bapak sekalian catat yang lain pak. Ini Hakim itu BTP itu bersih, transparan, profesional. Oh ya pasti bapak saya udah pikirin. Saya tahunya waktu penghargaan tahun 2006 dari 3 mitra buat waktu tampilkan ini standar kami itu BTP. Pak Basuki sudah BTP sejak kecil, saya nggak ngerti. Terus saya tulis nama saya kan Basuki Cahaya Purnama, Yutai Purnama kan. Dalam kurung Ahok, pas saya ganti BTP deh.
Ahok kan belum cakwe itu namanya. Ya kan kalau ada JFK, ada SBY, masa nggak ada BTP? Itu politik. Rupanya ada strategi tersendiri untuk membatasi bertanya. Masih ada waktu rupanya, silakan Pak. Terima kasih Pak. Daniel dari Kominfo Pak. Kaitannya dengan yang kita bicarakan hari ini masalah cashless society terkait dengan e-money utamanya. Kami pernah dipanggil oleh KP4 Pak. Jadi mengkaitkan antara e-ticketing dengan untuk solve problem traffic di Jakarta, kemacetan Jakarta. Kami pikir kok terlalu jauh gitu Pak. Karena sebetulnya root cause-nya permasalahan utamanya angka permasalahannya bukan masalah orang ganti pakai e-ticketing terus traffic jadi lancar, kan tidak begitu juga Pak. Root cause-nya mungkin kalau dilihat misalnya masalah dari kalau transport umum di Jakarta Pak, mohon maaf Pak, ini mungkin satu-satunya di dunia yang masih model seperti setoran Pak. Jadi supir itu pengusaha pribadi, pengusaha jalanan maaf. Jadi model setoran. Jadi kalau seperti itu, ya saya rasa seperti yang Bapak sampaikan tadi nggak akan solve juga Pak. Orang harus diganti ke cashless kalau nggak akan mau. Tapi kalau memang mau diselesaikan secara menyeluruh, holistic approach Pak. Jadi tidak bisanya separuh-separuh. Jadi misalnya ticketing akan solve, saya rasa nggak akan sampai ke situ. Tapi kalau misalnya benar-benar dilihat secara keseluruhan, bahkan Pak, kalau saya tarik ini ke belakang ke ujungnya mungkin bahkan sampai masalah impor mobil Pak, subsidi BBM dan segala macam akhirnya akan terkait. Jadi ini perlu mungkin lebih tepatnya kalau tidak melihat hanya satu aspek kecil aja Pak, jadi harus keseluruhan. Utamanya sekarang contohnya Pak Ahok sebagai salah satu pemimpin Jakarta ini punya kesempatan dan kemampuan untuk ini tadi Pak, merubah tidak hanya di sisi ujungnya tapi juga dari akar permasalahan. Ini saya perlu jelaskan, kita dengan SDM itu udah mulai. Saya tidak tahu pertamanya saya keluarkan semacam alat itu. Sebenarnya kita sudah sepakat dengan SDM. Jakarta itu kita ke depan kita akan gunakan coba dulu dengan e-money. Jadi kita kontrol dari situ untuk pembelian. Tentu kita menggunakan bank. Nah, mengenai bus, undang-undang kita itu tidak pernah mengenal bus itu boleh perorangan. Kalau Anda beli pengusaha bus, Anda harus punya poolnya, punya bengkelnya, sopirnya, seragam, semua jelas. Tapi kita tidak. Mikro itu parkir di rumah. Nah sekarang kalau kita mau singkirkan demo, polisi juga nggak berani bertindak. Jadi hari ini kita tiba-tiba pasca reformasi ini orang merasa kecil boleh menjolimin orang yang besar, kira-kira gitu sekarang. Terbalik ya. Jadi kontrol itu Pak. Jadi itu kan bakar satu bus kami kan. Jadi dia hancurin waktu kemarin, waktu demo Metro Mini. Nah kami tidak mau merazia mereka karena kami berpikir zombie saja dikumpulin tidak cukup. Tapi terakhir kami sikatkan demo, ribut sama saya. Nah itu kita lakukan. Jadi sekarang tadi mau lakukan satu taktik. Kami akan mulai menerapkan bus gratis dulu. Jadi sudah Transjakarta itu dibayar per kilometer Pak. Tapi per kilometer juga masih main. Dia nyogok pengawas, kabur Pak. Jika ibu kadang-kadang nunggu di halte itu lewat 3, isi BBG, bohong sebagainya. Kan dia jalan per kilometer, dia nggak mau, dia mau ambil kebutnya. Nah kenapa? Karena dia rugi, terlalu banyak macet. Nah dia pengen dapat jatah. Ini masalah, Pak. Kita paksa sterilkan habis. Nah sekarang tidak ada alasan pasang GPS, tapi yang lama tidak ada. Nah kita mau kontrol. Jadi kita akan kasih bus tingkat gratis Pak, koridor 1. Nah sehingga bus-bus direknya akan terdorong keluar, jumlahnya kelebihan, kita baru lakukan razia. Jadi yang zombie-zombie yang kita singkirkan ada Pak. Nah ini akan jadi cukup. Sopirnya kami kasih insentif yang sopir baik. 3,5 UMP Pak buat Transjakarta. 10 juta Pak kira-kira Pak sekarang gaji kita. Nah itu yang kita lakukan secara total. Terima kasih Pak masukan seperti itu. Ya kita secara bertahap akan menyingkirkan yang main tidak sesuai aturan. Nah, kami lagi menyediakan kita apa ya? Kita ini musyawarah mufakat bukan voting. Dasar ideologi kita ini. Kami juga tidak ingin kemanusiaan yang adil dan beradab kita singkirkan ini.
bagaimana orang-orang yang punya 1 mobil, 2 mobil, yang janda, yang pensiunan, yang hidup dari situ, dia tidak mungkin bisa punya bengkel, punya tempat. Maka kami ingin membeli aset PPD. Supaya aset PPD ini kami akan membuat pool garasi yang besar, bengkel yang besar. Orang-orang ini tinggal numpang di situ. Dia tidak perlu sedia sopir cadangan, tidak perlu punya mekanik, tidak perlu punya tempat, tapi dia titip di kita. Nah, sehingga orang-orang kecil ini di bawah naungan kita bisa hidup. Nah, itu yang kami lagi lakukan. Tapi saya mau dapat PPD pun hari ini belum jelas juga tanda tangan menterinya. Nah, itu banyak hal yang bisa membuat kita bisa mendorong untuk pindah ke Merdeka Utara, selesaikan itu, Pak. Holistik kan? Itu masalahnya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, mungkin Holistik itu. Rupanya Pak Ahok memang punya karakter yang jelas ya, saya selalu lihat dari televisi. Banyak sekali ide-idenya dan bagus untuk masyarakat Jakarta ya, sangat dibutuhkan gitu ya. Jadi intinya tadi ide-ide e-banking, e-parking dan lain sebagainya itu kita mau mewujudkan masyarakat e-society, yang digital society, e-society ya, masyarakat yang paham akan menggunakan secara elektronik berbagai macam kartunya dan lain sebagainya gitu, devices dan lain sebagainya. Nah sekarang cuma perlu juga ada pemikiran implikasinya itu ya, karena belum tentu, tantangannya mungkin sosialisasi. Jadi itu akan berat juga karena masyarakat kita tidak semuanya paham teknologi. Ya bisa saja di Jakarta ini terus terang masih banyak masyarakat yang menengah ke bawah itu gaptek misalnya, belum terlalu tahu gimana caranya melakukan transaksi secara elektronik dan lain sebagainya. Itu tantangannya. Nah itu satu poin pertama. Kemudian yang kedua yang saya ingin underline, ini kalaupun misalnya akan diwujudkan itu harus misalnya NPWP, kemudian dia punya account itu dalam satu card, itu tentu harus bisa berkoordinasi dengan pajak, dengan bank dan lain sebagainya. Jadi mengintegrasikan satu account itu, account pajaknya kita dengan account banknya kita itu dalam satu kartu itu harus ada satu smart card di situ, chips yang bisa dua dalam satu card itu. Nah ini harus ada riset Pak ini. Saya pikir Bapak juga hati-hati kalau memberikan ke perusahaan-perusahaan untuk masuk ke dalam itu, karena bisa jadi akan complicated di situ, ada konflik of interest dan lain sebagainya juga di situ. Karena apa? Mereka tentu punya brand sendiri chipsnya itu. Apakah kita ambil saja dari produk lokal atau dari luar misalnya? Nah ini yang tantangannya di situ. Jadi mungkin bisa dijelaskan apakah ini akan dilemparkan untuk riset, karena university juga banyak SDM yang bisa melakukan riset ini. Kami sudah membuat RFID card dan smart card juga di Unhas misalnya. Saya dari Unhas Pak Hasanuddin. Jadi banyak inovasi-inovasi yang sudah bisa kita lakukan. Nah ini bisa berupa konsorsium untuk riset ini atau bagaimana kerjasama dengan BNI dan lain sebagainya. Yang di Jepang dulu itu juga ada smart card, jadi mahasiswa itu cuma punya satu kartu. Mereka masuk ke perguruan tingginya sisa kasih dekat dengan itu, sensornya terbuka pintunya, gerbangnya pada nisbah. Kemudian dia mau naik bus itu juga yang dipakai. Kemudian dia mau bayar di kantin pakai itu juga. Jadi ini untuk mahasiswa ini satu contoh yang bagus. Di Jepang itu mereka bisa gunakan satu kartu. Saya kira ini perlu digali bersama. Kita pasti bisa bikin juga, cuma mau nggak dikasih kepercayaan untuk bikin. Itu aja, terima kasih. Ya Pak, jadi isunya single card Pak. Kami
di DKI. Kami setuju Pak. Makanya kami mendorong sebetulnya yang lakukan mimpin itu tuh BI. Sekarang bank itu kan ada beberapa sistem, saya lupa lah, saya belajar beberapa sistem kan itu berbeda. Nah kalau BI paksa mereka pakai sistem yang sama, kan ini otomatis bisa pakai di mana saja. Mau untuk belanja, mau sekolah, dan bank ini jauh lebih baik. Tapi saya tidak tahu kenapa ini bank macam-macam lah itu ya. Nah kalau dia bisa lakukan seperti itu, IKTP semua masuk, ini akan jalan. Misalnya BI, kalau kita mau jujur, BI kan ada rahasia katanya. Kalau BI mau tahu, Basuki ada uang berapa saja di seluruh Indonesia, langsung pencet ke bank. Punya data Pak ya. Orang BRI bisa tahu ATM-nya orang. Nah kalau BI yang mimpin dan dilingkan dengan NPWP segala macam, jalan. Cuma sekarang ada kemauan politik nggak untuk kita hari ini tiba-tiba orang politik Pak takut ngomong Pak. Padahal manusia modern itu rata-rata esentif kan, ngomong to the point apa adanya gitu. Kita enggak, kita belok-belok. Kita kesantunan kita tuh tiba-tiba berbeda gitu loh. Saya nipu bapak pun asal saya ngomongnya halus tuh santun. Kalau menurut saya tuh kalau nipu bapak ya tidak santun gitu. Nah, itu jadi persoalan. Jadi tiba-tiba kita pejabat tidak berani mengeluarkan keputusan yang merugikan. Sama seperti Pak Jokowi. Saya bukan memuji-muji bos saya gitu ya. 6 bulan lagi ini mau pemilu nih, mau pemilu. Mobil tambah 1 juta lebih Pak, tiap tahun ini Pak. 1 juta unit itu ini Pak. Nah kalau dibiarkan jalur busway diisi pun tidak cukup juga Pak, macet juga di mana-mana. Nah ini mesti dikosongin. Orang tanya, ini bicara politik Pak. Jangan sekarang, toh tinggal 6 bulan pemilu. Kalau Anda terus hajar gini, negatifannya kan mempengaruhi partai Anda loh nanti loh. Ya kan, lalu kita orang politik kan. Ya sabar bulan April juga Bapak nggak keberatan kok. Memang belum, masih 1,5 tahun wajar, belum ada hasil, kan butuh waktu. Terus sekarang rating lagi naik gitu kan. Nah terus sikat steril ini, ngotot ini, hajar PKL, bongkar rumah-rumah liar untuk kejar sungai. Apa itu semua juga masih banjir. Orang juga ngerti banjir nggak bisa selesai sudah 2 tahun. Ya manfaatin dong. 9 April selesai baru kita lakukan. Jadi kalau Ibu Dua putuskan, kita ini udah masuk di DKI ini bukan orang politik lagi, walaupun itu jabatan politik. Kita harus bicara profesional. Udah 9 tahun nggak pernah steril tuh Pak. Nah saya mau nanya dulu. Kalau kita sikap kosong melompong, main kosongnya lagi kurang ajar. Wah maki-maki kami kan. Justru begitu Anda kosong, sekarang ditunggu seminggu kosong, si pengusaha bus langsung dari Bogor, APTB tambah 20 katanya kami berani. Semua bus-bus yang reguler dia mau roba pintu. Nah bus pariwisata kami lagi mau panggil dia masuk ke dalam, supaya turis bisa nyaman. Tapi orang kredit kosongnya, saya bilang lebih baik ada 1 jalur kosong, kan jalan mandangnya gitu. Tapi secara politik, wah kami catat negatif gitu kan. Gusur, waduh, kami pilih Bapak lu pasang bendera Gerindra lagi buat pakai ambulan Gerindra lagi, sikat nggak ada urusan. Dia marah si calegnya itu kan, dia berjuang setengah mati supaya orang pilih Gerindra, pilih dia. Ini si Ahok suruh nikah tadi kayak gitu. Jadi bilang pecat si Ahok, pecat deh, bos lebih demen dulu. Nah tapi itu yang terjadi di kita sih Pak, kesulitan. Tapi bukan berarti kesulitan tidak bisa diatasi. Kami yakin kalau selama kita tetap bahasa kerennya stand firm lah, berdiri tegak, asal ikutin. Saya bilang saya hanya taat konstitusi, bukan konsisten. Saya tidak peduli Anda tidak pilih saya kembali. Kita Pak Jokowi putus kami berdua sama seperti MRT. Kenapa tidak mau mulai MRT? Kenapa tidak mau memulai membereskan persimpangan kereta api dan jalan? Kereta api mau tambah jam 1 menit. Kalau jam 1 menit ketemu jalan macetnya berapa panjang ini? Nah, ini ada 18 titik persimpangan kereta api mesti bangun jalan layang dan underground. Itu pas apa freight? Ada pas itu. Kalau itu dibangun semua, macet nggak kira-kira? Antar saya itu maki-maki kita gara-gara pemborongnya habis modal itu. Belum lagi hujan, pada parkir di bawah aja macet itu. Ini kelakuan orang kita begitu kan? Udah. Kita begitu bangun, macet kan? Kalau nggak mau bangun, lebih terlambat lagi kan? MRT, ketok palu, monorail, segala macam. Ini Jakartanya kan stuck.
Dan sialnya saya hitungan politik, ini sampai 2017 kagak selesai ini bapak-bapak ibu-ibu. Artinya kemungkinan kami waktu mencalonkan kembali 1 tahun orang sabar, masih tunggu Jokowi Ahok selesaikan. Jadi kalau 2016-17 tambah macet kan mobil tambah terus. Udah tambah terus kita membuat proyek-proyek lagi kan. Kan tambah parah. Tidak ada proyek yang masih tambah macet, jalan tak tambah. Jadi secara hitungan politik, kami tidak terpilih lagi 2017. Kalau hitung politik, sekarang bapak belum keki. Udah 2015, 16 juga semakin lama makin keki. Itu kan kalau kita balik. Jadi akhirnya kita putuskan berdua. Ya udah, sekalipun kita tidak terpilih kembali, ya kita ikhlaskan saja. Toh pola transportasi makro sudah kita ketok palu. Nah siapapun yang teruskan kami nggak bisa rem lagi. Karena inilah yang tidak berani dilakukan oleh politisi untuk urusan jangka panjang. Nah kita pendek. Makanya itu MRT bisa 25 tahun nggak putus-putus. Karena bisa bayangin macetnya itu. Wah orang bilang, udah gila kok macetnya, orang nggak macam-macam nih. Saya bilang, lu gila, gue juga udah hampir gila kalau sudah di sini gitu. Gitu lah. Ini saya sengaja perpanjang jujur ya bertiga. Tapi kalau satu lagi nggak apa-apa. Tadinya udah mau di stop nih Pak. Saya diajarin begitu caranya. Karena makin banyak jawab, makin banyak salah kita. Ini makin banyak bertanya. Kalau zamannya Pak Harto kan udah dipesan yang banyak tuh masih asli ya. Kelompok pencapir itu kan. Ya atur. Yang disampaikan naik kaos kita nggak bisa, semua free fall, bahaya. Baik Pak, terima kasih Pak. Satu lagi ya. Saya sudah sering lihat Pak Ahok di YouTube Pak. Banyak sekali ini. Tapi dari inisiatifnya sini saya lihat ada satu hal yang common di sini Pak. Jadi pemanfaatan sistem elektronik transaksi di sini untuk mengurangi ataupun mencegah adanya kebocoran. Saya lihat sangat besar yang terjadi di sana dan upayanya mulai dari yang elektronik dokumen sampai ke teks sampai ke parkir semua. Menurut saya ini sudah menyentuh berbagai aspek. Hanya mungkin pada waktu enforcement-nya atau waktu pelaksanaan yang ada masalah-masalah yang terjadi. Terus kemudian juga ada effort pencegahan yang saya lihat mulai dari penggunaan CCTV segala macam yang ada di sana. Bagian mungkin ini lebih bisa dibilang ke depannya Jakarta itu jadi semacam smart city. Jadi Jakarta smart city. Ya, effort ini memungkinkan satu hal yang terintegrasi atau satu yang lain. Kembali ke cashless society. Tadi ada hal yang menarik yang di sana yang Bapak sampaikan bahwa di sini ada peran besar dari BI gitu ya untuk bagaimana bank bisa mewujudkan hal ini untuk bisa kompak dan lebih baik. Ada satu hal lagi yang ingin kami sampaikan Pak, selain bank sebenarnya di sistem pembayaran ada juga pihak lain dalam hal ini, ada pihak-pihak seperti lembaga non-bank, salah satunya dalam integrasi ataupun penyelenggara layanan daerah lain yang bisa menerbitkan layanan uang elektronik. Nah, dengan kondisi yang ada saat ini Indonesia ataupun Jakarta komposisinya antara yang pemilik bank, pemilik tabungan maupun yang tidak memiliki, ini masih ada yang jomplang. Nah, programnya sering disebut financial inclusion. Bagaimana kita secara inklusif mengajak seluruh pihak untuk bergabung dalam menggunakan sistem yang sifatnya elektronik ini. Kalau berdasarkan data jumlah pemilik tabungan itu ada 60 juta di Indonesia. Sementara kalau untuk kita bandingkan di industri telekomunikasi itu ada 230 juta pemilik handphone. Ya, artinya memang secara jumlah sudah melebihi musuh. Sampai kalau sekarang sebenarnya kalau kita ketemu saya beli handphone. Karena BlackBerry cuma buat 2000 kontak Pak. Jadi kalau dipenuh tambah. Jadi ini kita mau menyampaikan bahwa effort kolaboratif ini hendaknya kita bisa bangun bersama. BI juga bekerjasama dengan
kami kebetulan juga di Asosiasi Sistem Pembayaran untuk bersama-sama untuk ini memadukan berbagai macam kekuatan ini untuk saling sinergi. Nah, saya pikir ini lead yang ada di Jakarta ini sangat menarik untuk bisa menjadi contoh untuk Indonesia. Karena kita bertemu dengan berbagai macam hal yang sebenarnya ini bisa mendorong tumbuhnya cashless society, terutama misalkan tadi kita bicara dari transportasi, bagaimana mengintegrasikan transportasi itu satu dengan yang lain, misalnya kalau dari bis sampai ke Gambri sampai ke airport itu adalah satu kesatuan sampai ke kereta itu komuter. Ini yang saling integratif. Di luar negeri biasanya sukses dari cashless society itu dimulai dari transportasi. Baru setelah transportasi itu berhasil, baru menuju ke retail. Nah, di sini yang transportasi ini seperti kita temui juga kondisi di lapangan bahwa kita bicaranya masih ada begitu banyak standar, ada ketemunya bicara kita juga banyak menyampaikan ada slot tadi, ada slot yang terbatas. Di mana sebenarnya harapannya ini tadi apakah ini tadi buat sedikit memaksa gitu ya. Satu standar untuk semua dan semuanya bisa mempunyai servis yang berbeda-beda dengan satu yang lainnya, tapi untuk standarnya kita sama. Terus kemudian seperti dengan tol untuk ERP, saya bayangkan kalau nanti tol punya OBU sendiri, ERP ada OBU sendiri. Terus Pertamina untuk kontrol BBM juga mengeluarkan OBU sendiri. Mobil kita nanti perlu dengan OBU. Ini juga perlu ditampilkan juga bagaimana kita punya satu hal yang satu dengan yang lain. Jadi saya senang sekali Pak ini dengan segala effort yang di sini, dan kami berharap kita semua bisa mendukung ini jadi terwujud dari satu kesempatan. Demikian Pak. Terima kasih. Ya. BI langsung tuh kalau asosiasi pembayaran BI semua masih izin beliau soalnya. Itu dikasih yang biru, tinggal ke BRI Store. Walaupun ini belum seperti di Amerika ya. Kalau di Amerika kita motong jalan dikit aja, sampai di rumah udah sampai kirimannya. Ada fotonya lengkap. Nah kita mengarah ke situ. Kita belum bisa. Kita lagi bikin semacam ada komunitas dari Kualitas ini. Nanti Bapak Ibu bisa lihat orang potong salah, bisa difoto, kirim ke mereka bisa menilang dengan bukti tadi. Dan tilangnya masih bentuk dikirimin yang biru. Kalau mereka kasih yang biru. Jadi tidak ada menyentuh sama polisi. Jadi kalau dari ERP semua siap, kita lakukan. Jadi law enforcement kita seperti itu. Kalau Jakarta Smart City, itu yang kita idamkan. Kita pengen orang tuh demen tinggal Jakarta. Full wifi, orang kemana-mana, taman, semua yang rindang itu khairan kami. Jadi orang yang jujur, yang kreatif, yang rajin, pasti sukses. Karena kami menyediakan ruang pamer. Kami lagi mau nyiapkan di bawah Monas untuk ruang pamer, karena pamer itu mahal kan. Kita lagi mau nyiapkan 200.000 lagi unit rumah susun, tidak dijual, tidak disewakan, hanya bayar distribusi untuk orang belum beruntung. Jadi orang kesempatan. Kita sudah siapkan BUMD jaminan kredit daerah. Kita kerjasama dengan Bank Syariah. Dan juga ada Syariah, sistem Syariah di DKI. Yang belum begitu kuat DKI karena IT-nya nggak beres. Kita suntik 1 triliun tahun ini supaya dia bisa naik. Kita udah lakukan sekarang, bagi hasil 10-90. Nah, kita mau lakukan seperti itu. Jadi orang yang rajin, kreatif, yang jujur, pasti dia hebat di Jakarta. Di Jakarta harus dibangun seperti itu. Nah, tadi BI saya jelas, BI harus paksa. Jadi udah cerita udah oke berarti ya. Nah, gimana financial institution? Orang selalu berpikir, buka satu rekening itu 25.000 aja bisa kok, 50.000 bisa kok, 10.000 aja bisa. Bantuan BRT itu 150.000. Kenapa nggak mau waktu lakukan bantuan BRT nggak lakukan? Misalnya contoh kami DKI lakukan. Kartu Jakarta Pintar itu sebenarnya tabungan Monas Bank DKI. Ini ketika kami memberikan kartu Jakarta Pintar, kami langsung kasih ke ATM. Nah ATM ini nanti udah jalan lancar, masalah APBD aja masuknya nggak masalah. Itu bisa batasi, tiap bulan dia tarik sekian, di bulan sekolah bisa tarik lebih banyak. Itu udah kami lakukan. Jadi untuk memulai ini gampang sekali. Orang miskin semua dikasih. Mereka ngerti kok, hampir tiap desa. Saya pernah bicara sama Bapak Pembangunan Daerah. Pasarin ATM dong di desa. Oh nggak bisa Pak, apa pasang? Mau AC, mau tunggu, mau kantor. Oh nggak usah, taruh aja mesinmu di kantor desa. Nggak usah jaga, nggak usah apa, orang desa udah yang jaga. Oh itu bisa. Kalau di rumah sakit, di puskesmas, mau langsung pasang. Ya sudah tuh kita udah biar dasar.
GPS sudah 4G, kita ini sebetulnya tinggal mau atau tidak. Kalau untuk masuk itu cepat. Ya terus soal ticketing integrated kita sadar betul, berantem soal tiket. Kita nggak mau pusing lah, kami rugi dikit aja. Ini kalau bapak naik Kopaja 6.000 itu Pak, begitu masuk ke halte Transjakarta Pak, bapak turun masuk itu, naik Transjakarta lagi tidak bayar Pak. Kasih free. APTB masuk Transjakarta tidak bayar, free. Jadi itu integrated ticketing yang merugi, kira-kira gitu. Karena nggak mau berdebat, ini bayar berapa, kata pusing kita. Kereta api juga sama. Kita mau kasih Anda berapa, kita akan hitung pakai pressure kata Pak Jonan. Kalau saya hitung bos, seikhlas Anda, serela Anda kasih kepada kami. Kita akan bikin sambung nanti semua. Kalau dia sepakat, kita mau nyambung. Ya orang begitu turun dari kereta, dan naik nanti udah bus gratis kan, dia turun. Gak usah hitung-hitungan deh, gratis bos, saya bilang. Yang penting kita harus bikin sebaik mungkin gerbong. Tadi ini gimana? Pertemuan sembilan. Emang gue pikirin, biarin aja orang macet-macetnya biar naik kereta. Naik kereta mau 2 bulan ada. Terus ke bandara mau bikinin ya, jadi kita bikin tahun depan. Terus 2 bulan kedua gimana? Medan Pusat, ya lapor wapres, bikinin aja Pak. Tadi ini berantakan macet kan? Biarin, pokoknya ada kereta yang lancar sama jalur busway yang lancar. Ya, kita nggak usah berantem tuh ya. Jadi inilah versi DKI gimana ticketing yang integrated tadi. Kalau saya hitungkan. Nah, saya terima kasih dan OBU tentu kita harap tidak seperti itu. Kita harap satu OBU, makanya kita pengen tender itu semua open system. Kita tidak ingin dikuasai satu dia bayar, kita tidak bisa. Baik yang nawarin kepada kami, mau nggak kami pasang gratis, OBU kami masih bagi gratis. Semua masih kami enak aja saya. Kita maunya yang terbuka, dan sistem parkir semua sistem terbuka. Jadi ini yang kita lakukan memang. Kami tidak tahu semampu berapa kami akan lakukan ini Pak ya. Jadi kita harap masukan dari Bapak Ibu, nanti bisa SMS saya, bisa email saya, kita masukkan tidak perlu. Tanpa masukan, tentu kadang-kadang masukan Bapak tidak kami panggil lagi, kenapa? Karena ini masukan sudah banyak sekali yang Bapak masukkan, itu cuma bagian kecil yang sudah kami tahu. Tapi kalau ada sesuatu yang baru, yang kami perlu kami perdalam lagi, kami akan panggil. Karena kita Jakarta itu kajiannya lengkap. Transportasi ada 22 kajian, saya masuk tambah 2, IDDP dan dari Ausken. Ini kalau cuma kasih tahu saran-saran kecil, saya suka kalau kerja jangan marah-marah Mas dari baik. Saya tak masukin surat kasih tahu Bapak cara ngatasi ini semua. Saya masih sudah tahu Pak, karena Bapak sampaikan itu secuil yang saya tahu semua itu. Jakarta ini solusi semua lengkap. Jakarta cuma butuh nyali. Jadi kita tidak perlu lagi latihan exercise otak, tidak perlu brain exercise. Di sini cuma perlu muscle exercise. Karena kita hadapi ini kalau belum melarat sampai belum berat kan, semua punya kepentingan dan kita bisa terbunuh kalau nggak kebenaran. Ini mengerikan Jakarta, bisa dilempar air keras macam-macam juga. Nah jadi sudah kita siap-siap. Nah itu kami butuhkan sekali lagi. Saya mohon maaf Pak, saya mesti geser. Tapi saya senang berkesempatan. Kalau ada masukan apa, sampaikan aja. Bila perlu kamu bikin forum lagi, sampaikan kepada kami. Kita atur kok di balik kota. Kalau di forum kita atur. Buat makan siang apa saya siapin. Uang operasional banyak Pak, tenang aja. Tidak perlu tanda tangan gitu. Jadi kita atur aja. Kita ambil satu topik apa, program BI lagi supaya kita buat ada keputusan. Jadi kita mesti berani bergerak apapun risikonya. Kami saja berani kehilangan jabatan walaupun tidak populer, kami tidak peduli. Yang penting ada bendera mulainya sudah dikibarkan, kita yakin siapapun nggak bisa stop ini lagi. Saya kira itu dari saya. Mohon maaf karena waktu tadi Pak Gubernur panggil saya rapat. TPUT kita udah bahas tanah untuk gedung gitu kan. Saya nggak bisa loh, udah janji kemarin. Jadi saya kira itu. Oke, terima kasih Pak Basuki. Ya tentunya masukan masih bisa terus, tapi asal jangan yang kecil-kecil ya Pak. Dan kalau kita lihat di sini sudah banyak pemikiran-pemikiran, semuanya siap. Cuman datanya eksekutor tangguhnya perlu. Jadi mudah-mudahan Pak Basuki bisa dapat di balik kota. Jangan sendiri, jangan segan-segannya terus. Oke, kita berikan aplaus. Saya ada rekamannya.
Pak. Tadi dulu, bawa nanti satu dulu. Pak, sebelum ke masalah iptek ini kaitannya dengan penataan lalu lintas masih juga banyak yang melanggar gimana Pak kebijakannya? Ya itu tadi, kita mau bertahap, ini boleh sosialisasi, nanti kita mau penerapan, nanti akan dikasih tilang yang lembar biru. Yang kena tilang itu harus nyetor ke BRI. Jadi polisi akan lakukan. Nah kita bertahap aja, kan bus belum cukup. Kalau langsung kita ambil tindakan terlalu tegas, bus yang jelek-jelek yang melanggar saja tidak cukup mengangkut penumpang kan. Nah kalau bus kami sudah cukup, mereka akan terdorong. Yang bus-bus yang gratis tadi semua masuk, Transjakarta tambah, akhir tahun ini, nanti yang melanggar-melanggar kan kami kandangin. Belum bisa dilaksanakan tahun ini kira-kira untuk itu? Ya sudah akhir bulan juga bisa, paling tidak Januari. Ya pemanasan dulu. Tapi mereka nampaknya tidak ada tempat pemberhentian yang tetap gitu Pak, yang ada, itu masalahnya mau dapat penumpang aja. Ya, dia semua macet, kan dia mikir kan. Kalau dia tidak menunggu penumpang yang datang, begitu dia jalan ke macet, belum tentu baik lagi ada penumpang. Karena kan dia rata-rata bus kita itu dibayar per orang naik kan. Nah makanya kita mesti ubah semua, nanti semua bayarnya per kilometer ke depannya. Maunya seperti itu. Ya, Pak, mesti balik. Gimana Pak? Ini nampaknya ada Satpol PP ya peran untuk sampah juga sama saja. Kita mesti lagi kerjakan, kita mau habis-habisan dengan tempat sampah. Bila tempat sampah sudah ada yang membuang sampah sembarangan kan kita akan denda. Jadi semua, jadi ada sebuah cara untuk mendenda orang supaya orang itu kapok kira-kira gitu. Yang mengedukasi mau nggak mau tidak kena denda-denda sesuai perda atau apa aturan? Sesuai perda. Ya. Pak, soal petugas kebersihan resmi yang buang sampah ke kali itu kan tadi Bapak bilang gimana? Udah, mau sanksi. Kalau tahu mau dipecat. Itu ada Pak? Itu ada isu orang lapor. Ada lapor. Orang lapor. Ada lapor. Di orang lapor ya kita suruh cek kalau betul ada, nanti kita singkirkan. Berarti berapa Pak? Berapa orang yang didaftar? Yang ketangkap satu dekat pasar apa gitu katanya. Di dendanya, di hukumnya apa? Diberhentiin aja kalau yang pegawai. Pak, terus Pak yang antisipasi yang soal rekayasa cuaca bersama BPT gimana Pak? Itu tinggal bikin surat, itu biaya dari pusat. Pak? Mau bikin surat? Baru bikin surat Pak. Ya mau bikin surat minta di Desember nanti. Desember, terus nanti pelaksananya puncak hujannya dijatuhin ke laut. Tapi itu anggarannya pusat ya Pak? Pusat, dijatuhin ke Pantai Mutiara. Berarti semuanya ditampung ke Pantai Mutiara gitu Pak? Ya gitu, jadi mangga gua ada yang ngirim. Preset dikit lah gitu. Kalau jatuh di masa kan nggak masalah kan, jalan sembus ke laut. Pak, itu ada hubungannya sama pompa yang masih rusak nggak sih Pak? Penumpang di Tanah Abang gimana Pak? Gimana? Untuk Kadang kita udah bikin teman-teman, nanti kita lagi siapkan, kereta api lagi siapkan stasiun yang baru lagi dibangun. Jadi bisa agak full ke sana. Ya sementara dia udah dipasang pelangkong. Terus pengaturan sampai saat ini kan apakah masih juga berpengaruh lalu lintas dan sebagainya? Ya mau nggak mau karena orang masih nyebrang sembarangan. Nah ini nyebrang sembarangan kita mau kasih denda. Solusi jangka pendek? Ya itu kita kan tetap hukuman tadi pakai denda. Orang nyebrang sembarangan semua. Ya.